Budak Bayangan bab 181. Evie mengamati katedral selama beberapa saat, lalu menatap Sunny dengan ragu. Aku tahu pasti bahwa tidak ada yang keluar hidup-hidup dari kuil itu. Apakah kamu yakin ini tempat tinggalmu? Dengan senyum riang, Sunny mengangkat bahu. Fakta bahwa Evie mengetahui bahaya yang bersembunyi di dalam reruntuhan gereja tidak mengejutkannya. Bahkan jika itu terletak di luar tempat perburuannya yang biasa, dia memiliki pengetahuan luas tentang kota kegelapan, beberapa dari penjelajahannya sendiri. Beberapa dari berbagi informasi dengan pemburu lain. Mati lelah dan rindu untuk kembali ke keheningan damai di rumahnya, dia tidak membuang waktu dan memberitahunya tentang ksatria hitam yang menjaga katedral. Pemburu yang nakal itu menggaruk bagian belakang kepalanya. Jadi, ada iblis jatuh di dalam? Dia teman sekamar yang kamu bicarakan? Sunny memberinya anggukan. Bajingan itu tanpa henti berpatroli di lantai dasar dan membunuh apapun yang datang melalui pintu. Namun, jika kita masuk melalui atap dan tetap bersembunyi, kita dapat mencapai tempat tinggalku tanpa masalah. Lebih dari itu, tidak ada yang akan mengganggu kita sekali kita di sana, karena bajingan itu tidak pernah datang ke sana dan melenyapkan apapun yang mencoba. Evie terdiam beberapa saat, lalu menyeringai. Jadi, pada dasarnya kamu memiliki iblis sebagai kepala pelayan. Cukup pintar. Sunny terkekeh. Apakah itu pujian untuk dufus sepertimu? Ah, itu dia. Begitu mereka naik ke atap, ada sedikit masalah. Sunny gagal untuk mempertimbangkan bahwa lubang di ubin yang dia gunakan untuk memasuki katedral, meskipun cukup lebar untuk tubuhnya yang kecil, akan terlalu sempit untuk dirayapi oleh pemburu yang tinggi dan kuat. Melihat celah sempit di antara lempengan marmer gelap yang besar, Evie memberinya tatapan muram. Namun, sebelum Sunny mendapatkan rencana alternatif, dia hanya membungkuk, meraih salah satu piring yang sangat berat, dan memindahkannya ke samping. Kata-kata itu mati di bibirnya. Es kuat. Sangat kuat. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat, dia atau Stone Saint. Sejujurnya, dia tidak yakin. Sebelum melangkah lebih jauh, Sunny menginstruksikan Evie tentang bagaimana mereka akan memasukkannya ke dalam ruang tersembunyi dan menyaksikan pemburu wanita itu dengan enggan melepaskan baju zirah perunggunya. Dengan hanya tunik putih pendek yang menutupi kulit zaitunnya yang indah dan sosok yang melimpah, dia terlihat sangat cantik. Untuk sesaat, ketidaksenangannya karena ada seseorang yang mengganggu kedamaian sarangnya yang terpencil menguap. Tapi hanya sesaat. Apakah kamu tidak punya ide aneh? Armormu terlalu berisiko. Kita tidak bisa membiarkan diri kita membuat kebisingan, itu saja. Evie menyeringai. Gagasan aneh? Kenapa kamu tiba-tiba bicara tentang punya gagasan aneh, ya Sunny? Dia mengertakkan gigi. Berbalik untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah, dan merangkak ke dalam lubang di antara ubin. Wanita sialan. Begitu mereka mendarat di tiang penopang katedral, Sunny mengarahkan tangan Evie untuk bersandar di pundaknya. Meskipun matahari masih tinggi di langit, tidak ada sinar matahari di sekitar mereka. Hanya lantai kuil kuno di bawah mereka yang dimandikan di dalamnya. Tapi meski begitu, sebagian besar aula besar tenggelam dalam bayangan gelap. Hanya saja itu bukan benar-benar bayangan. Itu adalah kegelapan. Bukan seseorang yang lahir dari ketiadaan cahaya, tetapi kegelapan sejati, yang bahkan tidak dapat ditembus oleh penglihatannya. Sunny tidak tahu apakah itu dipanggil ke sini oleh ksatria hitam atau hanya mematuhinya.
Tapi beginilah cara bajingan itu berhasil menyelinap ke arahnya tanpa disadari ketika mereka pertama kali bertemu. Bagaimanapun, dia harus membimbing Evie melintasi balok-balok katedral. Satu langkah salah, dan mereka akan terjun ke kematian mereka. Benar-benar merepotkan. Merasa agak canggung karena kedekatan tubuh mereka satu sama lain, Sunny diam-diam menghela nafas dan maju selangkah. Sulit untuk berkonsentrasi. Ide-ide aneh. Siapa yang punya ide-ide aneh? Bukan saya. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di balkon tersembunyi di belakang patung Dewi tak dikenal. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada hal luar biasa yang terjadi, Sunny agak gelisah. Sesuatu mengatakan kepadanya bahwa ini akan menjadi minggu yang sangat panjang. Begitu mereka memasuki kamar tersembunyinya, Sunny memberitahu Evie bahwa dia bebas menciptakan cahaya dan berbicara. Tidak membuang-buang waktu, pemburu nakal itu memanggil memori yang bersinar dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ruangan indah dan luas yang dulunya milik pendeta wanita di kuil kuno ini tiba-tiba dibanjiri cahaya lembut. Ukiran rumit di dinding menciptakan suasana kesucian dan keanggunan. Di sana-sini berdiri berbagai perabot, sebagian besar terbuat dari kayu pucat yang mewah, dengan beberapa potongan tidak serasi yang diambil Sunny dari reruntuhan. Evie bersiul. Harus kuberikan padamu, Sunny. Kau benar-benar tahu cara hidup bergaya. Siapa sangka, dia tersenyum. Cemburu. Dia mendesah. Yang penting adalah bahkan jika Gun Lauk melacak kita di sini, tidak ada orangnya yang bisa masuk. Jadi kita memang aman. Sedikit kecewa, Sunny mengangkat bahu. Nah, anggap saja rumah sendiri. Akan kutunjukkan jalan keluar belakang dan hal-hal lain nanti. Dengan itu, dia diam-diam melihat sekeliling dan mencoba dengan cepat menyembunyikan beberapa hal dari pandangan untuk membuat rumahnya lebih rapi. Jika dia tahu akan ada tamu di sini, dia akan membereskan kekacauan ini sedikit lebih awal. Bukannya Evie terlalu memperhatikannya. Dia berjalan berkeliling dengan rasa ingin tahu, mempelajari ukiran di dinding dan perabotan kuno. Tapi kemudian, tiba-tiba, Sunny mendengar cekikikan keras dari belakang. Berbalik, dia melihat Evie berdiri di depan lemari yang tersembunyi di balik panel batu. Lemari saat ini terbuka, menampilkan pakaian yang ditinggalkan oleh pendeta. Pemburu itu menatapnya dengan senyum aneh. Kenapa? Kenapa dia menatapku? Apa? Evie menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak apa-apa, hanya saja. Kau tahu, Sunny, saat pertama kali melihatmu, kupikir lihat anak kecil ini. Dia seperti mainan, kau hanya ingin mendandaninya seperti boneka dan bermain dengannya. Sunny berkedip beberapa kali, lalu merengut marah. Siapa yang kau panggil mungil? Aku tidak mungil. Pokoknya, dasar tiang kacang. Tidak memperhatikannya, pemburu wanita itu melirik lemari dan terkikik lagi. Kemudian, sambil menahan tawa, dia berkata, siapa yang tahu kalau kamu suka memainkan dandanan lain, ya? Sunny butuh beberapa detik untuk menyadari apa yang dia maksudkan. Ketika dia melakukannya, dia menjadi merah padam karena marah. Saraf, empedu, beraninya dia. Apa yang kamu bicarakan? Itu bukan milikku. Pendeta yang tinggal di sini sebelumnya meninggalkan mereka. Evie mengangguk beberapa kali. Tentu. Kamu kebetulan memiliki lemari pakaian yang penuh dengan gaun-gaun cantik. Secara tidak sengaja. Itu benar. Aku tidak pernah berbohong. Dia menatapnya dengan senyum lebar. Tapi tentu saja, itu pasti benar. Aku sangat percaya padamu. Pasti. Sunny menatapnya dengan mulut terbuka lebar, tidak tahu harus berkata apa.
Evie, sementara itu, melihat sekeliling dan dengan polosnya mengibaskan bulu matanya. Tapi, Sunny, kita punya masalah lain. Sambil menggertakkan giginya karena kesal, dia membentak, apa itu? Dia berlama-lama selama beberapa saat, lalu berkata dengan nada menggoda, hanya ada satu tempat tidur. Ah, sulit sekali. Apa yang harus kita lakukan? Sunny memelototinya untuk waktu yang lama, lalu meludah, kamu ambil tempat tidur sialan itu. Aku akan tidur di lantai. Dengan itu, dia berbalik dan mencoba menarik napas dalam-dalam. Kenapa aku pernah setuju dengan ini? Wanita sialan. Mereka adalah teror yang sesungguhnya. Memang, ini akan menjadi minggu yang sangat panjang. Budak Bayangan bab 182. Setelah Sunny sedikit tenang dan punya waktu untuk memikirkannya, dia menyadari bahwa keadaan tidak seburuk yang dia pikirkan. Ya, tinggal sedekat ini dengan pemburu wanita yang ribut adalah jenis ujian yang sangat spesial, terutama karena seberapa besar kegembiraan yang dia dapatkan dari menyiksanya. Tapi ada satu aspek penebusan dari semua ini. Selain fakta bahwa dia akan mendapatkan untuk terus memanjakan matanya. Tunggu. Kembali ke topik, itu karena Sunny adalah makhluk nokturnal. Dia tidak harus tidur di lantai yang dingin atau berinteraksi dengan pemburu wanita yang bersemangat, karena dia akan tidur di siang hari dan berburu di malam hari. Jendela waktu ketika mereka berdua terjaga dan terjebak di ruang tersembunyi bersama tidak terlalu besar. Lebih dari itu, Evie telah membawa cukup makanan untuk memuaskan rasa laparnya yang tidak wajar di dalam tasnya yang tak berdasar, jadi dia bahkan tidak perlu memberinya makan. Jadi menjamu dia tidak akan merepotkan seperti yang dia duga sebelumnya. Setelah menunjukkan pemburu wanita itu berkeliling dan menahan beberapa tusukan yang lebih baik, dia akhirnya punya waktu untuk dirinya sendiri. Akhirnya, duduk di sudut ruangan yang terpencil, dia memejamkan mata dan terjun ke laut jiwa. Seperti biasa, laut yang tenang menemuinya dengan kegelapan yang menenangkan dan keheningan yang damai. Tidak memperhatikan bayangan tak bergerak yang berdiri di tepi bagian yang terlihat darinya. Bahkan Harper yang kurus dan menyedihkan. Dia berjalan mendekat dan berdiri di bawah matahari hitam dari sadokornya. Kemudian, Sunny memanggil Stone Sein. Hai, sayang, coba tebak, aku membawa makan malam. Sebelum memerintahkan kenangan yang telah dia beli dengan bantuan Kai, dia dengan cepat melirik rune yang mengelilingi monster pendiam itu, bayangan, Santo Batu. Shadowrank, terbangun. Kelas bayangan, monster. Atribut bayangan, Battle Master, Stalwart, Spark of Divinity. Fragmen bayangan, 6/200. Hanya 6 fragmen, dan dia sudah sangat kuat. Dia tidak sabar untuk melihat monsternya tumbuh lebih ganas. Tidak membuang-buang waktu lagi, Sunny memanggil memori pertama pedang aneh dengan sejumlah besar permata tak berguna tertanam di pedangnya, untuk beberapa alasan bodoh dan menyerahkannya pada Shadow. Dia mengambil pedang itu tanpa menunjukkan emosi apapun dan dengan kejam menghancurkannya dengan sarung tangannya. Memori Anda telah dihancurkan. Sunny memalingkan muka. Kenapa terima kasih, Eja? Aku tidak akan menduga jika bukan karena kamu. Sangat membantu. 2 semburan bunga api halus memasuki tubuh Stone Sein dan diserap oleh bara api gelap yang membakar di kedalaman bayangan hidup yang bersembunyi di tubuhnya. Stone Sein telah tumbuh lebih kuat. Apakah hanya dia atau mantra itu terdengar agak menyakitkan? Yah, sulit. Aku tidak mendengarmu mengeluh ketika Nef berjanji akan mencabik-cabikmu. Dia menyeringai dan melirik rune lagi.
Fragmen bayangan, 7/200. Puas, Sunny memanggil memori berikutnya. Proses itu berulang. Stone Sein telah tumbuh lebih kuat. Stone Sein telah tumbuh lebih kuat. Stone Sein telah tumbuh lebih kuat. Saat jumlah fragmen bayangan memenuhi sisa-sisa inti di dalam monster peliharaannya bertambah, suasana hatinya terus membaik. Ini adalah perasaan terbaik yang pernah ada. Fragmen bayangan, 8/200 fragmen bayangan, 10/200 fragmen bayangan, 11/200 akhirnya, setelah memori ke-9 dikonsumsi. Rune yang menggambarkan angka berubah menjadi 20 dari 200. Stone Sein sudah terlihat jauh lebih kuat. Mengingat perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri setelah beberapa pembunuhan pertamanya, Sunny kurang lebih bisa mengukur seberapa besar kondisinya telah membaik. Peningkatannya tidak terlalu besar, tetapi dalam pertempuran, keuntungan terkecil seringkali dapat menentukan segalanya. Terutama mengingat itu akan digandakan oleh efek augmentasi dari bayangannya yang sangat diperlukan, tetapi kurang ajar. Semua ini hanyalah pendahuluan. Acara utama belum tiba. Penuh antisipasi, Sunny menurunkan baju zirah onyx itu. Jika perhitungannya benar, relik ini saja seharusnya memberikan Stone Sein 12 fragmen bayangan hampir sebanyak 9 gabungan kenangan yang lebih kecil. Setelan hitam legam dari armor pelat kuno muncul di udara di depannya. Dikelilingi oleh luasnya lautan sunyi yang tak bercahaya, perasaan rahmat gelap yang dipancarkannya bahkan lebih terasa. Sunny mendecakkan lidahnya. Ah! Cantik sekali, hampir memalukan untuk menghancurkannya. Hampir, sedikit enggan berpisah dengan baju besi kuno, Sunny membaca rune yang menjelaskannya. Steph benar. Bahkan mantra tidak dapat memahami memori yang rusak. Memori, M-Un. Oh, peringkat memori, tingkat memori, tipe memori, tidak diketahui. Deskripsi memori. Pertama. Tentara, gudang, milik. Pesona memori, banyak rune yang hilang, dan yang muncul menolak untuk bersatu menjadi kata-kata yang bisa dipahami. Namun, Sunny memang memperhatikan beberapa rune aneh yang membuat kepalanya sakit, yang sama hadir setiap kali mantra itu menyebutkan anoun yang misterius. Seperti yang kupikirkan. Baju besi itu jelas terhubung dengan suku makhluk mimpi buruk yang sama dengan yang dimiliki batu suci sebelum menjadi bayangan. Asal-usul patung hidup yang aneh itu terkait dengan yang tidak diketahui, jadi masuk akal untuk berasumsi bahwa baju besi onyx ada hubungannya dengan mereka juga. Yah, tidak masalah. Dia tahu bahwa memori ini rusak parah saat dia membelinya. Lagi pula, Sunny tidak pernah berencana menggunakannya, hanya memberikannya kepada orang suci. Saatnya pencuci mulut. Dengan senyum lebar, dia mendorong baju zirah hitam yang indah itu ke monster batu itu. Namun, senyum itu segera membeku di wajahnya. Karena Stone Sein tidak bergerak untuk mengambil dan menghancurkan armor seperti yang dia lakukan dengan semua kenangan lainnya. Sebaliknya, dia hanya menoleh dan melihatnya. Rona api merah menyala di mata rubinya sedikit berubah. Seolah-olah mereka dipenuhi dengan bayangan terkecil dari kesedihan. Ayo, makan. Tapi tidak peduli berapa banyak dia mencoba membuat Stone Sein menghancurkan baju besi itu, dia menolak. Patung hidup itu hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Setelah beberapa saat, kecewa, Sunny menatap baju zirah onyx itu dan mendesah. Ya, layani dia dengan benar. Sejujurnya, dia memiliki sedikit firasat bahwa ini akan terjadi. Namun demikian, Sunny tetap memutuskan untuk membeli baju besi itu. Tidak setiap hari Anda menemukan memori kejatuhan tingkat 6,
bahkan jika itu rusak di luar kemampuan Anda untuk memperbaikinya. Mungkin dia akan melakukannya suatu hari. Jika Nevis benar-benar berhasil membuka jalan ke gerbang dan entah bagaimana dia akan mendapati dirinya berada di antara segelintir orang yang beruntung untuk mencapainya hidup-hidup dan menjadi. Sampai saat itu, baju besi hitam yang mengagumkan itu tidak berguna. Dengan cemberut yang dalam, dia meninggalkan laut jiwa dan memanggilnya untuk ada. Segera, baju besi itu muncul di lantai ruang tersembunyi. Evie melihatnya dengan penuh minat. Wah, apa ini? Sunny bertahan lama, dan akhirnya menjawab, dekorasi. Kurasa. Pemburu itu mengangkat alisnya. Benarkah? Nah, untuk apa kamu menatapku? Dia menggertakkan giginya. Beberapa saat yang canggung kemudian, Sunny berkata, bisakah kamu membantuku memindahkannya? Ini terlalu berat untuk aku angkat. Budak Bayangan bab 183. Bayanganmu semakin kuat. Dengan suara yang agak tidak menyenangkan, kepala monster itu terjatuh. Sunny dengan acuh tak acuh menekuk lengannya dan menyekam Midnight Shot di lengan baju zirahnya, menyaksikan tubuh besar itu perlahan roboh. Berdiri di sisi lain, Stone Saint hanya mengayunkan pedangnya dan menghentikannya tiba-tiba di tengah ayunan, mengirimkan setiap tetes darah terbang ke tanah. Kemudian, dia hanya berdiri diam di sana, berpura-pura menjadi patung. Sunny menghela napas. Itu trik yang keren. Saya harus mempelajarinya. Sejujurnya, membersihkan pedangnya pada kain kafan dalang tidak terlalu adil untuk armor tingkat 5. Dia merasa bersalah. Awasi punggungku. Dengan Shadow pendiam mengamati sekeliling, dia memanggil Prolington dan menggunakannya untuk memulihkan pecahan jiwa dari bangkai. Ini adalah nikmah kreatur keempat yang Sunny bunuh malam ini. Dengan bantuan Stone Saint, perburuannya menjadi jauh lebih mudah dari sebelumnya. Bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa bayangan itu sekuat sebagian besar tandanya, fakta bahwa dia memiliki pasangan untuk mengalihkan perhatian musuh mengubah banyak hal. Sunny agak mampu, tetapi lebih suka menghindari pertempuran langsung dengan kekejian ini. Caranya melakukan sesuatu adalah menyerang dari bayang-bayang dan, idealnya, membunuh musuh dengan satu serangan. Jika semuanya berjalan lancar, mangsanya bahkan tidak akan pernah melihat pembunuhnya. Tentu saja, metode berburu seperti itu membutuhkan banyak kecerdikan, kesabaran, dan persiapan. Dia harus mengamati musuh dalam waktu lama untuk mempelajari perilaku dan kelemahannya. Konfrontasi itu sendiri hanya berlangsung beberapa detik, tetapi hanya karena hari-hari telah dihabiskan sebelumnya untuk memungkinkan penyelesaian segera itu. Setelah berburu dengan cara yang teliti selama 3 bulan, Sunny merasa aneh hanya dengan mengalahkan monster dengan kekuatan kasar. Kombinasi dari pertahanan Stone Saint yang gigih dan pedangnya yang cepat sungguh ajaib. Itu hampir seperti bertarung berdampingan dengan Nev. Hampir. Sambil mendesah, Sunny melemparkan pecahan jiwa itu ke dalam ranselnya dan berdiri. Dia menghadapi masalah yang tidak pernah dia duga akan dia hadapi. Sejujurnya itu agak aneh. Dia kehabisan monster untuk dibunuh. Makhluk mimpi buruk yang terbangun tidak terlalu banyak di kota kegelapan sejak awal. Apalagi mereka yang telah dia lacak, pelajari, dan merasa percaya diri untuk menyerang. Setelah pembantaian malam ini, hampir semua dari mereka tewas. Sunny telah membersihkan rumah. Tapi dia jauh lebih kuat sekarang, jauh lebih berbahaya. Dengan bantuan Stone Saint, mungkin tidak perlu terlalu berhati-hati. Tidak. Beginilah cara Anda membuat diri Anda sendiri terbunuh.
Ini adalah pola pikir yang berbahaya. Terlepas dari pertumbuhannya baru-baru ini, Sunni sama sekali bukan predator puncak di reruntuhan. Bahkan, dia kebalikan dari itu. Dari semua makhluk yang mengintai jalan-jalan ini, dialah yang paling lemah. Kebanggaan adalah yang paling parah dari semua dosa. Tahu-tahu kamu akan mencoba memburu yang jatuh. Sunni mungkin akan selamat dari konfrontasi dengan Valen Beast. Mungkin. Tapi sebenarnya mengalahkan salah satunya adalah percakapan lain. Dan jika dia mengalami ketidakberuntungan untuk tersandung pada sesuatu dari kelas yang lebih tinggi, peluangnya untuk bertahan hidup tidak akan terlalu tinggi. Dia bisa mulai menyelidiki salah satu makhluk bangkit yang dia kenal. Atau pulang saja. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Sunni. Ada perasaan di kepalanya bahwa dia memiliki benih ide, tetapi kemudian teralihkan dan gagal mewujudkannya sepenuhnya. Apa yang baru saja kupikirkan? Apakah akan berburu lagi malam ini atau tidak? Betapa kuatnya dia dengan bantuan bayangan. Betapa tidak praktisnya menyeka darah dengan lengan kain kafan dalang. Oh, benar. Kembali ketika dia melihat batu suci mengibaskan darah pedangnya, dia berpikir bahwa ini akan menjadi trik yang keren untuk dipelajari. Dan pada saat itu, dia merasa bahwa dia sedang melakukan sesuatu. Aku harus mempelajarinya. Aku harus mempelajarinya. Tiba-tiba, mata Sunni menjadi cerah. Jika dia bisa mempelajari trik ini dari Stone Side, apalagi yang bisa dia pelajari darinya? Bayangannya ini memiliki atribut yang disebut Battle Master, yang tampaknya berarti dia mahir dalam semua bentuk pertempuran. Apakah ada guru yang lebih baik untuk orang seperti dia? Jawabannya adalah tidak. Dengan tekniknya yang stagnan karena kurangnya bimbingan, tidak ada yang lebih baik dari Sein Batu yang ahli untuk belajar. Tiba-tiba bersemangat, Sunni memanggil monster pendiam itu kembali ke bayangannya dan pulang. Saat dia kembali ke sarangnya yang tersembunyi, Evie sudah bangun. Duduk di tempat tidur, dia dengan malas menatap langit-langit dan menyiulkan nada ceria. Kakinya yang panjang agak tertutup selimut, tapi tetap saja. Chiton putih miliknya itu terlalu terbuka. Sunni harus sangat berhati-hati untuk melihat ke arah lain. Itu sangat sulit. Oh, kamu sudah kembali. Perburuan yang bagus. Alih-alih menjawab, Sunni berjalan ke dadanya, melirik pemburu wanita itu dengan curiga, dan membukanya. Kemudian, dia menuangkan isi ranselnya ke dalam. 7 pecahan jiwa jatuh di atas tumpukan, yang sayangnya tampak berkurang karena pengeluarannya baru-baru ini. Namun, itu masih bukan apa-apa untuk dicemooh. Evie bersiul. 7. Berapa kepala itu? Sunni menutup peti itu dan duduk di atasnya. 4. 3 monster dan 1 monster. Evie berkedip, sedikit terkejut. 3 monster? Bagaimana kamu bisa membunuh 3 monster dalam satu malam? Dia ragu-ragu, lalu menghela nafas. Mencoba menyembunyikan keberadaan Stone Sein akan sangat menyusahkan, terutama jika dia akan melakukan ekspedisi dengan kelompok Nev. Di luar sana di labirin, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang bisa menahan diri untuk menyembunyikan kartu as mereka. Itu jika dia bahkan akan menyetujuinya, tentu saja. Lagi pula, tidak akan ada salahnya mengungkapkannya sekarang. Atau lebih tepatnya, manfaatnya melebihi itu. Akan kutunjukkan. Asal jangan panik. Evie terkikik. Aku cukup yakin bahwa tidak ada yang bisa kamu tunjukkan yang bisa membuatku takut. Mengabaikan nada menggodanya, Sunni memelototi pemburu wanita itu dan memanggil orang suci itu keluar dari laut jiwanya. Segera, 2 api merah menyala di kedalaman bayangannya.
Sesaat kemudian, kesatria batu yang mengancam itu melangkah darinya di lantai ruang tersembunyi dan menoleh ke arah Evie. Evie mundur. Apa-apaan itu? Budak Bayangan bab 184. Pemburu perkasa itu menatap batu suci, tangannya melayang di udara, siap untuk menggenggam batang tombak. Mata coklatnya yang indah penuh ketegangan dan antisipasi gelap. Kontras antara pose galak itu dan fakta bahwa dia masih terbungkus selimut dengan nyaman begitu lucu sehingga Sunny tidak bisa menahan tawa. Wah, santai. Apakah kamu belum pernah melihat Eko sebelumnya? Evie berkedip. Benda itu milikmu. Tunggu, kamu punya Eko? Dia memberinya anggukan dan memberi isyarat pada Stone Sein. Ya, benar. Temui Sein. Bukankah dia cantik? Pemburu itu menatap makhluk pendiam itu, lalu merengut marah. Kamu bajingan yang beruntung. Kamu tahu bahwa aku bahkan belum pernah mengendus Eko setelah 3 tahun di lubang ini? Beraninya kamu mendapatkannya sebelum aku, ya? Sunny tertawa. Sebenarnya, ini Eko keduaku. Yang pertama terbunuh di labirin. Evie memelototinya untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sangat kecewa. Akhirnya, dia menoleh ke bayangan dan mempelajarinya. Tunggu, apakah dia seperti yang kupikirkan? Sunny mengangguk. Ya. Pemburu itu berdiri dari tempat tidur dan, meninggalkan selimutnya, berjalan tanpa alas kaki di sekitar batu suci. Dia mempelajarinya dari semua sudut dan kemudian berkata, bagaimana kamu bisa membunuh salah satu dari makhluk itu dan bertahan hidup? Sunny, yang tanpa sengaja juga mengamati Evie dari semua sudut, berkedip beberapa kali dan mengangkat bahu. Sebenarnya, mereka dimusnahkan oleh sekelompok Valen. Itu adalah bentrokan epik, untuk sedikitnya. Aku kebetulan berada di sana tepat waktu untuk menghabisi satu. Dan inilah kita. Evie menatap bayangan itu dengan kagum. Dia kelas berapa? Sunny tersenyum. Monster yang terbangun. Tapi aku melihatnya membunuh 2 monster jatuh, jadi menurutku dia elit di antara rekan-rekannya. Lagi pula, kamu bisa melihat bagaimana bukan tidak mungkin untuk berburu 3 monster dalam satu malam dengan dia di sisiku. Aku belajar mereka terlebih dahulu, tentu saja. Itu sebabnya kami begitu cepat dalam berurusan dengan mereka. Pemburu itu menyilangkan lengannya, berpikir sejenak, lalu menatap Sunny dengan aneh. Mengapa kamu menunjukkan dia kepadaku? Dengan betapa paranoidnya kamu, aku berharap kamu menyembunyikan harta karun seperti itu. Dia berdiri, berlama-lama sejenak, lalu berkata, dengan apa yang telah aku rencanakan, menunjukkan dia kepadamu adalah semacam persyaratan. Evie terdiam, lalu memberinya senyum nakal. Ah, maaf mengecewakan. Jangan salah paham. Aku siap untuk semua jenis kesenangan. Tapi, Sunny, makhluk mimpi buruk adalah batasnya. Dia mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Kemudian, matanya melebar. Apa? Kamu? Orang yang merosot seperti apa kamu? Latihan. Aku ingin menggunakan dia untuk latihan. Pemburu yang nakal itu berkedip dengan polos. Latihan. Sunny, tidak ada salahnya menjadi sedikit tidak berpengalaman di usiamu. Nyatanya, itu cukup menawan. Kamu tidak perlu melakukan hal semacam ini, loh. Tidak berpengalaman. Siapa yang kau sebut tidak berpengalaman? Aku sangat berpengalaman. Tunggu, sial. Apa yang kita bicarakan? Sekarat karena tawa, Evie meninggalkan Sunny marah dan berjalan ke dapur darurat sambil menggelengkan kepalanya. Segera, aroma daging panggang yang menggiurkan memenuhi udara. Aku akan membunuhnya.
Haruskah saya membunuhnya? Lagi pula itu akan menjadi pertahanan diri murni. Seminggu ini akan menjadi kematian saya. Sambil menghela nafas, dia berusaha sangat keras untuk tenang. Ketika pikirannya kembali ke ritme biasanya, Sunni berdiri di depan orang suci batu dan menghembuskan napas perlahan. Sudah waktunya untuk belajar. Dalam perjalanan kembali ke katedral, Sunni membuat keputusan yang sulit. Dia memutuskan untuk tidak menambah tubuhnya dengan kekuatan bayangan selama latihannya dengan Stone Saint. Meskipun dia tahu bahwa ini akan membuatnya sangat kesakitan di masa depan, dia bersikeras dengan pilihannya. Ada beberapa alasan mengapa dia ingin menghadapi monster kesayangannya dengan kemampuan fisiknya sendiri dan tidak ada yang lain. Alasan pertama dan paling sederhana adalah karena Sunni tahu bayangan itu tidak akan selalu ada saat dia membutuhkannya. Sama seperti selama pertempuran melawan Spire Messenger, ketika sedang pergi mengintai, keadaan di mana dia harus bergantung pada apapun kecuali kehebatannya sendiri pasti akan terjadi. Belum lagi refleksnya sendiri, dan bukan bayangannya, yang menyelamatkannya dari dibelah dua oleh Ksatria Hitam. Alasan kedua kurang jelas. Itu ada hubungannya dengan hierarki kekuasaan yang ada di kota kegelapan. Di bagian paling atas, ada kejatuhan. Di bawah mereka, makhluk-makhluk yang baru saja terbangun. Dan di bagian paling bawah, Sleeper. Pertarungan apapun yang bisa dihadapi manusia di tempat terkutuk itu akan melawan kekuatan yang luar biasa. Seiring waktu, Sunni telah menyesuaikan diri dengan kenyataan ini dan mampu, akhir-akhir ini, menghadapi kelas bawah dari kekejian yang bangkit dengan kondisi yang hampir sama. Dengan bantuan bayangan, dia masih lebih lemah, tapi tidak sebanyak itu. Namun, jauh di lubuk hati dia tahu bahwa, cepat atau lambat, dia akan dipaksa untuk melawan musuh yang jatuh. Dan dia juga hampir yakin bahwa dia harus bersilangan pedang dengan manusia yang telah memenuhi inti mereka sampai penuh dengan esensi jiwa, dan dengan demikian jauh lebih kuat darinya. Karena alasan itu, pengalamannya berburu monster yang tidak lebih kuat dari dirinya yang diperbesar sebenarnya merupakan penghalang. Itu menumpulkan keunggulannya dan membuatnya lupa apa artinya sebenarnya berjuang melawan musuh yang berada jauh di atasnya pengetahuan dan pola pikir yang sangat dia butuhkan untuk mempertahankan kesempatan untuk bertahan hidup di masa depan. Dia harus tetap rendah hati. Dan terakhir, ada satu kebenaran yang telah dia pelajari selama 6 bulan di Forgotten Shore ini. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat bagi pertumbuhan seseorang selain bertarung melawan lawan yang lebih unggul, terutama jika pertarungan itu berakhir dengan kekalahanmu. Satu kekalahan mengajarkan seseorang lebih dari selusin kemenangan melawan musuh yang lebih lemah. Masalahnya adalah, di tempat terkutuk ini, setiap kekalahan berarti kematian. Jadi Sunni sebenarnya memiliki sedikit pengalaman kalah dari seseorang. Dari awal hingga akhir, dia merasakan kekalahan hanya 3 kali, sekali dalam pertempuran melawan Centurion Carapace. Sekali ketika dia menghadapi Nephis di bawah dahan pohon jiwa, dan sekali di katedral ini, ketika pedang Ksatria Hitam telah mengirisnya. Perut terbuka. Setiap kekalahan itu mengajarinya lebih dari apapun. Jadi, memiliki kesempatan untuk bertarung dengan monster yang jauh lebih kuat darinya, namun tidak memiliki keinginan untuk membunuhnya, adalah kesempatan yang sangat langka dan berharga. Itu sebabnya Sunni menguatkan dirinya dan membiarkan bayangan itu beristirahat di lantai sementara dia menghadapi orang suci batu. Mengambil napas dalam-dalam, dia memanggil Midnight Sun, mengambil posisi bertahan, dan menatap mata ksatria batu yang mengancam itu. Serang aku.
Tidak menyia-nyiakan sedetik pun, dia melakukan apa yang diperintahkan. Oh sial! Budak Bayangan bab 185. Shadow menyerang dengan kekuatan ganas dari monster sejati. Mengetahui dengan sangat baik bahwa kekuatannya tidak cukup untuk memblokir pedangnya, Sunny dengan putus asa memindahkan Midnight Shot untuk membelokkan serangan ke samping. Berjam-jam latihan dan ratusan ribu kali dia mengulangi kata-katanya tidak sia-sia, tubuhnya bergerak dengan kecepatan kilat, menempatkan bilahnya di jalur senjata batu suci pada sudut yang tepat. Merasakan benturan bergema di tulangnya, Sunny tersentak karena rasa sakit dan berdiri tegak. Dipandu oleh Midnight Shot, pedang Shadow meluncur ke samping dan meleset dari tubuhnya dengan jarak yang lebar. Namun, sebelum Sunny sempat memberi selamat pada dirinya sendiri, orang suci itu terus bergerak maju dan menabraknya. Dipukul oleh perisainya terasa seperti menabrak dinding batu dengan kecepatan tinggi. Terbang kembali, Sunny menabrak dinding yang sebenarnya dan berguling ke lantai. Erangan kecil keluar dari bibirnya. Teralihkan dari makanannya sejenak, Evie meliriknya dan memanggil, "Sunny, kamu masih hidup?" Dia dengan lemah mengangkat tangan dan menyatukan ibu jari dan jari telunjuknya dalam bentuk lingkaran. Ya, pemburu itu tersenyum. Bagus. Belum mati, oke. Akan sangat merepotkan bagiku untuk keluar dari sini tanpa bantuanmu. Sunny menggertakkan giginya. Apakah hanya itu yang kamu pedulikan? Saya akan mencoba. Perlahan bangkit, dia terhuyung-huyung dan harus bersandar di dinding untuk keseimbangan. Stone Sein kembali ke tempatnya dan berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tidak memperhatikan tatapan marahnya. Sambil mendesah berat, Sunny berjalan kembali untuk berdiri di depannya, mengangkat Midnight Shot, dan meludah lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Sunny sering bertanya-tanya apakah dia benar-benar sudah gila. Kalau tidak, mengapa dia rela mengalami siksaan ini? Hidupnya sekarang hanya terdiri dari 3 hal: menghabiskan waktu bersama Evie, berlatih dengan orang suci batu, dan menjelajahi reruntuhan terkutuk. Dari ketiganya, waktu yang dia habiskan di labirin maut kota kegelapan adalah yang paling tidak mengerikan. Dia bahkan mendapati dirinya sangat menikmatinya. Begitu Anda mulai berpikir tentang reruntuhan kuno terkutuk yang dipenuhi makhluk menjijikkan sebagai tempat yang nyaman, Anda harus benar-benar mulai memikirkan pilihan hidup Anda. Namun, Sunny tahu bahwa dia berada di jalur yang benar. Meski menyakitkan, sesi latihannya dengan Shadow yang mengancam ternyata lebih menguntungkan daripada yang dia bayangkan. Setiap memar, setiap luka, setiap tetes darah yang dia tumpahkan membuatnya semakin kuat. Setelah lama mengalami stagnasi, tekniknya akhirnya membaik kembali. Dan itu melakukannya dengan kecepatan yang nyata. Hal terbaik tentang itu adalah dia bahkan belum menggores permukaan dari potensi didaktik yang sangat besar dari atribut Battle Master. Bagi seseorang seperti dia, yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal dalam pertempuran, itu hanyalah anugerah. Itu adalah harta karun. Dulu ketika dia mengamati Shadow dalam pertarungan melawan Centurion Carapace, dia telah memperhatikan gaya bertarungnya yang berbeda. Makhluk pendiam itu bertarung dengan keteguhan batu, menggabungkan pertahanan tanpa celah dengan serangan yang menghancurkan. Setiap tindakan efisien dan diperhitungkan dengan sempurna, dengan blok, dodge, dan defleksi yang mengarah ke balasan yang mematikan. Itu solid, gigih, dan tak terelakkan. Namun, ini bukan satu-satunya gaya bertarung yang sangat dikuasai oleh batu suci. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dia gunakan berdasarkan senjata dan lawannya saat ini.
Kembali ketika aslinya bertarung melawan dua binatang jatuh yang mengerikan, gayanya sembrono dan brutal, mengabaikan segala bentuk pertahanan demi serangan gencar yang tak berkesudahan. Meskipun ada beberapa kesamaan mendasar di antara keduanya, kedua teknik ini sangat berbeda. Sepertinya dia bisa beralih di antara gaya yang tak terhitung jumlahnya untuk disesuaikan dengan situasi. Sun Yi tidak bisa mengharapkan rekan tanding yang lebih baik. Gayanya sendiri atau lebih tepatnya, inti dari salah satu yang telah diberikan kepadanya oleh Nevis mengalir dan tidak dapat diprediksi. Ini berfokus pada kemampuan beradaptasi dan membuat musuh tidak mungkin mengantisipasi langkah Anda selanjutnya. Semakin Sun Yi bertarung melawan Stone Sein, semakin dia menyadari betapa luar biasanya hal itu. Namun, bukan berarti gaya ini tidak bisa diperbaiki. Bahkan, Sun Yi menduga sebenarnya dirancang dengan maksud untuk bisa memasukkan berbagai elemen dari sumber lain. Jika demikian, itu adalah gaya dasar yang sempurna untuk dipelajari. Semua ini membuatnya bertanya-tanya dari mana asal gaya aneh ini, dan apakah Changing Star telah mengajarinya dasar-dasarnya karena suatu alasan. Bagaimanapun, dia bertekad untuk memahaminya, meningkatkan penguasaannya atas hal-hal yang telah dia pelajari, dan mulai memasukkan unsur-unsur teknik keras Stone Sein ke dalam miliknya. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pada awalnya, melawan Shadow yang mengancam tampaknya hampir mustahil. Setiap kali dia memberinya perintah untuk menyerang, dia pasti akan berakhir di lantai hanya dalam beberapa saat, mengerang dan diliputi rasa sakit. Seluruh tubuhnya memar hitam dan sangat sakit. Jika bukan karena peningkatan Blood Wave yang gigih, Sun Yi tidak tahu apakah dia bisa melanjutkan. Atau setidaknya lanjutkan pada tingkat yang dapat diterima. Namun, dengan bantuannya, kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat. Itu hampir tidak manusiawi. Karena itu, dia bisa berlatih lebih intens dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Seperti yang dia duga, setiap kekalahan mengajarinya sesuatu yang baru. Kalah dari lawan yang lebih unggul memang cara terbaik untuk berkembang. Kembali ke dunia nyata, banyak orang dengan bodohnya terobsesi dengan harga diri mereka dan hidup hanya untuk meraih kemenangan melawan orang lain. Tapi tidak Sun Yi. Dia sangat puas dengan kehilangan dari waktu ke waktu, selama dia terus menjadi lebih kuat dengan setiap kekalahan. Satu-satunya orang yang ingin dia kalahkan adalah versi dirinya dari pertarungan terakhir, berulang kali. Persis seperti itu, dia perlahan mulai melakukan setidaknya beberapa perlawanan terhadap batu suci. Awalnya, dia senang bisa menangkis satu serangan. Lalu, dua. Lalu, beberapa. Tak lama kemudian, dia berhenti menghitung jumlah serangan dan mulai menghitung jumlah detik dia berdiri. Awalnya hanya sepasang, lalu 4 atau 5, lalu selusin. Akhirnya, dia bisa bertarung dengan ksatria batu yang mengancam untuk waktu yang sangat lama, terkadang bahkan sampai 1 menit. Bahkan Evie tampak terkesan. Dia biasanya tidak terlalu memperhatikan pelatihannya, tetapi setelah beberapa waktu, Sun Yi melihat dia semakin sering melirik ke arahnya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa pemburu yang nakal itu hanya menikmati melihatnya menderita dalam penderitaannya. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia sebenarnya juga mencoba untuk belajar dari kesalahannya. Sun Yi tidak keberatan. Gerakannya perlahan menjadi lebih percaya diri, terarah, dan tepat. Tubuhnya, meski rusak dan memar, dipenuhi dengan kekuatan dan ketangkasan. Dia menjadi dewasa. Saat itulah, ketika pertarungannya dengan Shadow menjadi kurang sepihak, Sun Yi menyadari sesuatu yang aneh. Dan ketika dia melakukannya, semuanya berubah.